believe you can say that shit. Pada suatu hari, ada 4 orang remaja yang bernama Adam, Ujang, Rizky, dan Rio. Mereka berencana ingin mendaki. Lalu Rizky berkata, "Bagaimana kalau kita mendaki ke Gunung Lawu?" Bukannya Gunung Lawu angker ya? Ah, paling itu cuma mitos. Lalu mereka semua setuju atas ajakan Rizky untuk mendaki ke Gunung Lawu. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk pergi mendaki ke Gunung Lawu dengan menaiki mobil Rio. Saat di tengah perjalanan, Ujang merasa ada yang aneh. Sampai di sana, mereka bertemu dengan nenek-nenek. Lalu nenek itu berkata, "Berhati-hatilah nak, karena di gunung ini banyak hal-hal mistis dan jangan melanggar peraturan di gunung ini." si nenek itu pun pergi dan tak lama hilang dari pandangan keempat remaja ini. Feeling gua gak enak. Mending kita balik aja yuk. Gak usah cemen apa Jang, penakut banget jadi cowok. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sesampainya mereka di pos 1, mereka pun beristirahat karena hari sudah mulai gelap. Singkat cerita, pada saat mereka beristirahat, Rio pun merasa ada yang janggal. Karena penasaran, Rio pun mengecek keluar tenda. Tapi saat Rio mengecek keluar, Rio tidak menemukan hal yang menjanggalkan. Rio pun masuk lagi ke tenda dan tidak menceritakan ke teman-temannya. Keesokan harinya, mereka berempat melanjutkan perjalanan ke puncak. Singkat cerita, keempat remaja ini sampai di pos 4. Adam pun berkata, Istirahat aja yuk. Lagian udah jam 9 malam juga. Gua takutnya terjadi apa-apa. Ujang pun menyahut. Udah capek, kita lanjut besok aja. Rizky dan Rio membantah tegas perkataan mereka. Bener tuh kata Rizky, kan bentar lagi sampai. Ayo kita ke puncak aja yuk. Yuk lah Ki, kita berdua aja ke puncak. Mending jangan, kita istirahat aja. Bawel lu Ujang. Akhirnya Rizky dan Rio pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sedangkan Ujang dan Adam beristirahat di pos 4. Keesokan harinya, Ujang dan Adam mendengar kabar ada 2 orang remaja yang hilang di pos 5. Mereka berdua pun mulai mencari-cari informasi tentang kedua orang yang hilang itu. Namun nihil, Adam dan Ujang tidak menemukan informasi sama sekali. Duh, kalau yang hilang Rizky sama Rio, gimana ya Jang? Tenang Dam, insya Allah mereka baik-baik aja. Beberapa jam kemudian, mereka sampai ke puncak Gunung Lawu dan mereka mencari Rizky dan Rio. Lalu Ujang pun berkata, Dam, lu lihat Rizky sama Rio gak? Enggak, apa mereka udah turun ya? Kayaknya, tapi kenapa kita gak lihat mereka turun ya? lalu mereka segera turun dari puncak. Singkat cerita, mereka pun sampai di gerbang Gunung Lawu. Lalu mereka melihat nenek-nenek yang mereka temukan saat pertama kali sampai ke gerbang Gunung Lawu. Nenek-nenek itu berkata, Sedang mencari apa nak? Kami di sini sedang mencari teman-teman kami. Nenek itu pun diam saja, tidak menjawab pertanyaan Ujang. Adam dan Ujang pergi ke parkiran untuk melihat mobil Rio. Tetapi mobil Rio masih ada di parkiran. Usut punya usut, Rizky dan Rio terjebak di alam gaib. Rizky pun dibawa oleh sesosok perempuan berjubah putih. Lalu Rio kabur sampai Rio pergi ke parkiran. Dan Rio menemukan Adam dan Ujang sedang menunggu di mobil. Lalu Ujang berkata kepada Rio, Yuk, si Rizky mana? Rio menjawab sembari ketakutan. Rizky sudah dibawa oleh sesosok putih. Lalu mereka pun pulang tanpa Rizky di sampingnya. Begitulah kisah misteri Gunung Lawu. Sekian dan terima kasih.